Kabarnya alhamdulillah baik, lagi aktif-aktifnya. Kalau lagi di Jakarta saya pasti main sama anak jelas, artian antar dia sekolah, pulang sekolah, bermain-main, apapun mainannya, dalam artian sore biasanya renang. Saya kalau nggak main sepeda berdua saya gitu kan. Kalau nggak kita ke taman main gitu kan. Atau bisa juga sekarang kan banyak di mall-mall tuh kayak yang ada tempat untuk anak bermain ketangkasan atau apa, dibawa ke situ. Kalau nggak, kalau di rumah kita main sama-sama, dan anak saya tuh senang kalau saya bacain cerita. Jadi saya memposisikan saya sama anak itu bukan hanya sebagai bapak, tapi saya harus bisa menjadi teman yang asik gitu. Ya, sip. Kalau dia merasa saya teman yang asik, dia pasti akan rindu gitu. Tapi tetap dia harus segan dalam artian respect, oh ini bapaknya gitu. Dan saya selalu memposisikan bahwa saya harus menjadi role model, icon atau idola yang baik untuk dia. Anak laki kan ngeliat sosok bapaknya itu idolanya. Dan saya bersyukur banget. Jadi anak saya itu kalau misalkan lagi nonton TV atau misalkan lagi di mall atau di bandara ada gambar orang lagi nyelam, itu dia langsung bilang itu papa. Saya bersyukur ketika anak saya bisa menyelam. Terus ketika dia berusaha nahan nafas ke bawah, masih 4 tahun padahal. Ketika dia udah naik gitu, dia selalu bilang kayak papa. Selalu kayak papa. Nah, disitu saya merasa bahwa ya memang ini yang saya mau gitu, bahwa anak saya harus melihat saya tuh idola dia. Gitu kan. Karena kalau seorang anak laki berhasil membuat, seorang bapak berhasil membuat anak lakinya mengidolakan dia, berhasil lah. Saya bilang sama keluarga di rumah bahwa nggak perlu les. Bapaknya penyelam kok les. Jadi saya sendiri yang ngajarin. Pasti ada perubahan saya ya, paling itu. Saya selalu ada di kepala saya tuh kalau setiap saya keluar kota atau keluar rumah aja, tanggung jawabnya bukan mencari uang, tapi bagaimana caranya saya mengukir cerita yang baik untuk anak. Misalkan dia minta dibeliin mainan, saya nggak ngasih gitu kan, enggak kamu nakal gitu. Jawabannya dia, papa mah gitu. Ketika dia udah gede 17 tahun, saya maunya dia manggil saya, panggilan sayang ke saya, bung maunya gitu. Saya kasih tahu bahwa kamu kan udah punya mainan ini, beli lagi. Akhirnya saya bercandain, terus beli terus, papa uangnya nggak ada. Iya. Papa ntar uangnya habis. Iya, ntar papa uangnya habis, papanya kena kos loh. Iya ya. Gimana aja, saya malah yang ada di kepala saya tuh gini. Hari-hari gini, saat anak saya masih kecil gini, saya keluar negeri atau masih dalam negeri, tujuan saya itu sebenarnya survei. Nah, suatu ketika saya akan menapaktilasi perjalanan saya ini, tapi dengan anak saya. Dan kalau saya keluar negeri, saya selalu ngirim postcard untuk anak saya meskipun dia belum bisa baca ya. Karena papa saya waktu saya kecil kayak gitu. Jadi sampai sekarang saya kalau misalkan keluar negeri, saya selalu tulis untuk Ganesha gitu. Papa sudah sampai di kota ini kamu harus kesini. Itu banyak di rumah kumpulin postcard saya keluar negeri. Yang tujuannya ketika dia besar, lalu baca dah nih. Gitu. Siap. Karena bapak saya memperlakukan saya waktu kecil gitu. Sampai sekarang masih ada tuh postcard tahun 89, postcard tahun 88, itu masih saya simpan. Jadi saya tahu bahwa ketika saya gede, papa pernah ke, misalkan papa pernah ke Spanyol, saya jadi pengen ke Spanyol. Papa pernah ke Afrika, saya jadi pengen ke Afrika. Gitu. Nah itu saya terapkan ke anak saya. Mau itu cuma dalam negeri, cuma ke Jogja, ke Lombok, atau ke Papua gitu, saya pasti ngirim postcard ke anak saya gitu. Ganesha, papa sudah sampai di sini. Ini kotanya begini, kamu harus kesini suatu hari ya. Mau dia menjadi traveler atau anak gunung atau penyelam, itu pilihan dia. Mau dia jadi musisi, itu pilihan dia. Mau dia jadi seniman, pilihan dia. Mau dia jadi atlet pun, itu pilihan dia. Pesan saya cuma satu ya. Awas aja lo korup. Udah.